Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Dan bersama-sama mari kita nyatakan bahwa kebaktian Universitas hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Ingatlah kita hidup karena iman.
IPK 3,9. Nyaris sempurna. Tapi kenapa? Rasanya itu ada yang kurang. Kenapa mereka yang biasa aja itu bisa terlihat jauh lebih bahagia dan dikenal semua orang? Dan besok udah pasal ya. Kita besok berangkat bareng sama kakak aja ya. Biar kita bisa ngobrol bareng di kantin. Lampunya kenapa ya? Yang lu udah dengar ngomong ya? Ngomong apa? Tapi kita mau ke orang lain. Jadi lu belum punya kamu. Kemarin aku nggak? Itu enggak kok. Itu makan itu. Oh, udah yuk, udah kok. Ganggu aja. Mending main game. Paling cuma korban-korbannya itu lagi, itu lagi. Apa sih? Coba. Urusan tadi. Ian, kamu kok nggak baca chat mama sih? Mama ini cuma mau kamu ikut ibadah bareng sama apa-apa ya. Aku pikir kita sahabat ya. Kenapa kamu pura-pura nggak kenal sama aku dan bukan mereka? Dia tuh serius. Bedanya doang yang tinggi, tapi orangnya Aku aneh. mau lebih. Aku mau populer. Aku nggak butuh siapa-siapa. Cukup! Tuhan, tempat ini kok gelap banget ya? Tapi aku sadar, kegelapan ini bukan karena lampunya yang mati. Kegelapan ini ada dari sini. Aku juga sadar, aku selama ini mengejar angka 3,89 itu, sampai aku sendiri lupa cara mengasihi ibu yang selama ini menyayangiku. Aku juga mengejar pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak peduli sama aku. Sampai aku tega membuang sahabat yang selalu ada untukku. Aku sombong. Aku merasa aku bisa mengatur segalanya sendiri. Aku merasa waktu main gameku itu jauh lebih berharga daripada waktu denganmu ya Tuhan. Dan sekarang aku sadar, saat semua orang sudah pergi, aku tuh
bener-bener gak punya apa-apa. Aku tidak ingin anak-anakku merasakan apa yang kurasakan, Rian. Aku pernah jatuh dari jurang itu, dan aku tidak ingin kau jatuh. Aku menyayangi kau, dan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tapi Tuhan, apa masih ada tempat untukku? Aku telah menyangkalmu berkali-kali lewat perbuatanku. Aku ini malu ya Tuhan. Aku mengaku berdosa. Aku cuma mau pulang. Aku gak mau jadi Rian yang lama lagi. Anakku, aku tidak pernah meninggalkanmu. Meskipun engkau sering berjalan menjauh, ketahuilah bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Shalom Petra Nation. Shalom. Puji nama Tuhan yang bersuka cita, yang bersemangat, kita lambaikan tangan kita bersama-sama. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Amin. Bersama kita katakan, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup.
Kami mengucap syukur Tuhan atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami ada di tempat ini itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Bersama-sama. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku, kembali biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Hanya oleh darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku, Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Sama-sama. Tiada kata yang dapat ungkapkan
sungguh baik Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau sudah mati dan bangkit untuk kami. Oh Tuhan. Terima kasih. Oh, Terima kasih. terima kasih. Haleluya. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the shadows of loving kindness, torn through the shadows of my soul, the work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Imagine so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation
nama Tuhan. Mari dipersilakan kepada Bapak Yuso Adi Wiranata untuk maju ke depan. Mari kita. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang beranugerah, kami bersyukur Engkau kumpulkan kami ke tempat ini. Di dalam ketidaktuntasan pengertian kami akan misteri karya-Mu yang ajaib, kami memberanikan diri masuk ke hadirat-Mu, menanti-Mu, menunggu-Mu, menyentuh hati dan jiwa kami. Buka mata hati dan jiwa kami untuk mengerti Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai dengan yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bagian yang kedua terambil dari Injil Yohanes, pasal yang terakhir, pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes, pasal 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya di pantai, kali ini mengambil tempat di pantai Danau Tiberias. Mulai dari ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, undangan yang sama beberapa tahun sebelumnya, dia berkata, ikutlah aku. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Saya tidak tahu. Oh, oke. Baik. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, saya membawa salam dari rekan-rekan seperjuangan, anak-anak Tuhan yang lain di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang juga rekanan dari Universitas Kristen Petra. Selamat Paskah. Hari ini tema kita adalah The Living Hope, pengharapan yang hidup. Tadi kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, bagaimana Petrus yang sudah mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, merumuskan natur hidup Kristiani. Nah, kita membaca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5 tadi, bahwa dia mengatakan bahwa hidup kita ini adalah hidup oleh rahmat Allah yang besar, yang telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus kepada hidup yang penuh pengharapan. Berharap untuk apa? Bukan berharap untuk kaya, bukan berharap untuk selalu disembuhkan setiap kali ada penyakit, bukan berharap untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang diharapkan oleh orang-orang dunia yang tidak percaya Kristus. Jadi yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus menurut Petrus itu adalah hal yang berbeda dari yang diinginkan dunia. Apa yang kita nanti, apa yang kita harapkan? Petrus berkata yang kita harapkan adalah untuk menerima satu warisan. Warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga di mana Allah bertahta. Bagi kita, orang-orang yang dilahirkan kembali ini, yang dipelihara dalam kekuatan Allah, melalui imanmu, dalam kekuatan Allah melalui imanmu, untuk keselamatan yang telah siap. Saudaraku, ketika kita membaca bagian ini, sangat abstrak sekali. Apa itu warisan yang tidak layu, tidak cemar, tidak dapat binasa? Oke, sesuatu yang kekal, tetapi seperti apa? Realitas sehari-hari yang kita hadapi adalah kita ini sangat rentan untuk sakit. Kita sangat rentan untuk patah hati. Kita sangat rentan untuk putus asa. Kita sangat-sangat rentan. Lalu buat apa pengharapan seperti itu? Maka tidak mengherankan, saudaraku. Banyak sekali orang tidak mengerti sebenarnya natur hidup Kristen itu seperti apa. Karena baca Alkitabnya ceplok-ceplok. Suka sekali kutip sana, kutip sini. Tetapi tidak melihat secara keseluruhan apa sih yang Allah itu nyatakan kepada kita. Sehingga saudara dan saya memiliki the living hope itu. Harapan yang sedemikian dahsyat dan luar biasa sampai Rasul Paulus itu berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 19. Dia berkata demikian, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita ini adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau pengharapan kita hanya menggunakan nama Kristus tetapi itu hal yang dapat binasa, hal yang dapat layu, hal yang dapat cemar. Hari ini kita dapat, besok mungkin pergi. Maka kita itu malang, apes. Karena apa? Sebenarnya Allah menyediakan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar yang tidak ternilai harganya. Nah ini yang seperti apa? Yang akan kita pikirkan bersama Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan memberikan beberapa penilaian tentang pengharapan Kristiani. Secara umum juga seluruh macam agama dan teologi. Sigmund Freud misalnya menganggap bahwa segala macam agama itu adalah sebuah wishful thinking. Sebuah angan-angan manusia, kreasi, buatan manusia yang mempunyai psike yang ada dalam diri kita. Sehingga setiap orang itu punya macam-macam agamanya.
Nah, sementara itu Friedrich Nietzsche misalnya atau Karl Marx menganggap bahwa agama itu adalah opium masyarakat yang diimpos, diberikan oleh pihak pemegang modal. Orang-orang yang mempunyai kapital ini, supaya orang-orang yang ditindas itu tidak protes. Maka agama, harapan, ya berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, miskin aja terus. Jika engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, jangan membalas. Ini adalah sejenis opium, kata Karl Marx. Yang digunakan oleh pemilik kuasa untuk menekan pemberontakan orang-orang yang sedang ditindas. Jadi pengharapan ini termasuk alat dari para penguasa, kata Karl Marx. Friedrich Nietzsche mempunyai pandangan yang sedikit mirip. Dan dia mengatakan bahwa semua etika rohani, etika Kristen yang ada di Alkitab, itu sebenarnya adalah narasi dari orang-orang yang lemah. Bukan orang yang kuat. Bukan narasi orang-orang Ubermensch. Orang-orang yang lemah. Yang memang tidak sanggup melakukan apa-apa sehingga mereka hanya bisa berharap. Berbeda sekali dengan apa yang Alkitab nyatakan. Pengharapan justru membuat kita bisa menatap hari depan dengan penuh kemenangan. Ludwig Feuerbach yang adalah kakeknya dari 3 filsuf yang di atas itu, mengatakan bahwa teologi atau agama itu sebenarnya adalah sebuah proyeksi idealisme manusia. Sehingga kalau manusia berharap itu adalah apa yang sebenarnya manusia itu inginkan di dalam kefanaan mereka. Yang sebenarnya tidak ada artinya. Ini yang ditawarkan oleh dunia, saudaraku. Nah lalu pada saat yang sama saudara dan saya hari ini membaca bagian-bagian Alkitab tentu tidak dengan kacamata para ateis. Kita membaca dalam kacamata Paulus yang mengatakan bahwa pengharapan kita itu bukan pada dunia ini seperti dianggap oleh para ateis, tetapi sesuatu yang beyond. Petrus sendiri mengatakan sesuatu yang melampaui. Sesuatu yang melampaui. Tetapi problemnya adalah realitasnya. Ternyata orang-orang Kristen, kebanyakan orang-orang Kristen seperti saudara dan saya, hidupnya biasa-biasa aja tuh. Yesus bangkit atau tidak bangkit, kok kayaknya tidak berkaitan dengan realitas hidup kita sehari-hari. Jumat Agung Paskah kita nikmati setiap tahun, datang silih berganti. Beberapa orang di media sosial malah bertanya, sebelum Jumat Agung, sebelum Paskah, di mana ya gereja yang kira-kira khotbahnya bisa menyentuh hatiku? Yang mereka cari adalah sensasi. Air mata mungkin dikeluarkan. Ya benar, saudaraku. Di medsos juga ditunjukkan. Waduh, khotbah hari ini begitu menyentuh, aku sampai nangis. Tetapi pertanyaannya bukan pada saat itu kita merasa apa. Berikutnya, apakah hidup kita itu diubah? Banyak sekali orang Kristen nangis, angkat tangan, terlihat bertobat. Coba seminggu berikutnya ngapain dia? Betul-betul mempertuhankan Yesus? Hidup di dalam kehidupan yang baru? Wah, kita malu. Karena mungkin sebagian besar dari kita seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu sebelum saya pindah rumah, saya dan istri hari Sabtu pagi bersiap-siap karena kami ada pertemuan kelompok kecil. Saya sudah siap pergi ke mobil saya parkir di depan rumah, mobil sudah dinyalakan sambil menanti istri saya ngecek apakah LPG sudah dimatikan, kompor, semuanya aman. Lalu dia waktu mau keluar, ada seorang bapak tua. Bukan seperti itu gambarnya, itu AI. Seorang bapak tua, usianya mungkin 65-an kalau dugaan saya tidak keliru. Menggunakan polo shirt
dengan logo tertentu dan menyapa istri saya berkata bahwa saya ditugaskan oleh RW untuk ngecek tandon di depan rumah. Boleh nggak? Saya cuma sebentar saja lihat apakah tandon berfungsi dengan baik. Kemudian istri saya, oh silakan. Kemudian tandon itu dibuka karena di pekarangan depan rumah. Oh ya, oke, baik. Nah kemudian dia melanjutkan pertanyaannya. Kalian pagi-pagi hari Sabtu mau kemana? Karena di kompleks saya kalau Sabtu itu bangunnya siang semua. Karena kami ada acara, kami berangkat pagi. Jam 8 gitu kami sudah siap-siap. Oh kami mau pergi ke gereja. Pertemuannya di gereja. Dan kemudian Bapak ini mengatakan, oh gereja. Saya dulu juga ke gereja. Lalu istri saya itu iseng tanya. Lalu sekarang masih ke gereja enggak? Oh sekarang saya sudah enggak. Saya sudah pindah ke agama yang lain. Lalu dia menambahkan, yang penting kan agama itu adalah berbuat baik, kata dia. Agama itu yang penting berbuat baik. Jadi selama kita berbuat baik, kita boleh pilih agama manapun, kata dia. Tetapi karena kami buru-buru, perbincangan itu tidak kami lanjutkan. Tapi terus nempel dalam pikiran saya, saudaraku, percakapan itu. Bapak itu mengatakan, saya sudah puluhan tahun ke gereja, tapi akhirnya saya memutuskan untuk pindah agama. Well, saudaraku, pindah agama, memilih agama lain itu adalah hak asasi manusia, bukan? Tetapi yang menjadi pikiran saya adalah, puluhan tahun. Berarti dia puluhan kali mengalami apa yang saudara dan saya alami hari ini. Puluhan kali menikmati Jumat Agung, puluhan kali mengikuti perayaan Paskah, sebagian dari kita seperti itu. Puluhan kali mengikuti acara Natal, belum lagi ibadah-ibadah lain. Kalau 1 tahun 50 kali ibadah, bolos 2 kali lah. Kalau 10 tahun itu 500 kali. Belum lagi kalau dia adalah seorang aktivis. Rajin ikut kebaktian doa tengah minggu, hari Rabu, hari Kamis. Berapa kali coba hitung saudara? Ribuan khotbah. Mungkin juga dia pernah ikut KKR, banyak sekali. Tetapi pertanyaannya adalah, bagi dia, agama itu cuma sekadar perbuatan baik. He missed the whole point of Christianity, betul? Dia tidak nangkep. Tidak mengerti apa-apa. Banyak loh orang-orang Kristen, ini sebenarnya sedang menanti pindah agama. Menanti meninggalkan pintu gereja. Jadi kalau kita itu membaca lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ke 5. Maka pertanyaan kita adalah, jadi ini pengharapan seperti apa? Yang Petrus maksudkan, yang Alkitab ajarkan, macam apa ini? What kind of living hope yang Tuhan itu berikan kepada kita? Saya pikir karena Petrus sudah memberikan statement, dan kita percaya bahwa Petrus tidak asal-asalan ngomong itu, maka kita perlu belajar insight dari narasi Petrus itu sendiri. Itu sebabnya tadi saya memilih dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Long story short, saudara tentu tahu bagaimana Petrus dipanggil Tuhan mulai dari Matius pasal 4 ayat 18. Di pinggir danau Galilea, danau yang sama. Cuman kali ini hanya di Yohanes 21 ini, tempat itu diberi nama Tiberias. Tetapi sebenarnya itu satu danau yang sama. Dan dia mengikut Tuhan, meninggalkan jalannya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan istrinya. Dan kemudian mengikut Tuhan, jatuh bangun. Beradu supremasi dengan yang lain. Aku lebih superior dari kamu, aku sudah meninggalkan segala sesuatunya. Kamu ninggalin apa? Sampai Tuhan itu harus menegur dia berulang-ulang sampai sebelum Yesus disalibkan. Tuhan Yesus berkata, Petrus, anak manusia akan diserahkan. Kalian akan tercerai-berai seperti domba tanpa gembala. Dan kemudian Petrus menarik Yesus, Tuhan jangan ngomong gitu. Kulaan kita tidak laku nanti. Siapa yang mau jadi pengikut kita kalau kamu ditangkap? Tidak ada lagi miracle workers.
Tidak ada lagi seorang guru etika. Tuhan Yesus berkata, iblis kamu, enyahlah engkau. Kamu tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Tuhan, kalau yang lain meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak. Aku rela mati buatmu. Lalu Tuhan Yesus katakan, kamu mau berikan nyawamu untuk aku sebelum ayam berkokok. 2 kali. Kamu menyangkal aku berapa? 3 kali. Lebih banyak dari ayam berkokok. Kita tahu, long story short, akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Setelah menyangkal Yesus, Yesus disalibkan. Tidak ada percakapan yang lain. Alkitab memberikan kisah penampakan Yesus kepada banyak murid. Pertama kepada para wanita di depan kubur. Kemudian secara khusus Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Maria Magdalena. Dan kemudian Tuhan Yesus berjumpa dengan 2 murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Kepada para murid itu dilakukan 2 kali. Pertama tanpa Thomas, kedua bersama dengan Thomas di Yohanes pasal 20. Dan disebutkan juga, pernah disebutkan nih, bahwa Tuhan Yesus pernah berjumpa pribadi dengan Kefas, dengan Petrus. Tetapi Alkitab tidak mencatat lebih spesifik dan detail. Dan Petrus juga tidak menulisnya. Sehingga hanya disebutkan saja di Injil Lukas. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 5 disebutkan. Ada Yesus berjumpa dengan Petrus 1 kali. Sebelum Yohanes 21. Kita tidak berspekulasi apa yang dikatakan di sana. Tapi yang jelas Tuhan Yesus merasa perlu untuk berjumpa dengan Petrus. Sekali lagi di hadapan beberapa muridnya. 7 orang di pantai Danau Tiberias. Mereka ber-7. Nah, ini berarti kali ketiga Tuhan Yesus berjumpa dengan kumpulan para murid, bukan pribadi-pribadi. Kali ketiga, saudara bisa membacanya dari ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau saudara membaca narasi ayat 1 sampai 14, Petrus berkata, aku mau nangkap ikan. Teman-teman yang lain berkata, yuk aku ikut kamu. Mereka nangkap ikan semalaman, gak dapat ikan. Kemudian Tuhan Yesus berdiri di pantai, jaraknya kurang lebih 100 meter. Engkau punya ikan gak? Gak dapat kami. Sekarang tebarkan di sebelah kananmu dan mereka dapat ikan banyak. Ini adalah paralel sekali, mengingatkan akan peristiwa Tuhan Yesus memanggil Petrus pertama kali. Masih ingat kisah itu? Semalaman mereka gak dapat ikan, lalu dapat ikan. Hal yang sama terjadi. Itulah sebabnya ketika Yohanes atau murid yang dikasih itu berkata, itu Tuhan. Petrus melampaui yang lain. Dia langsung ikat jubahnya karena dia sedang lepas jubahnya itu. Dia ikat, dia langsung nyebur saudaraku, renang sprint 100 meter ke pinggir pantai. Ada apa? Ada sesuatu yang dia hauskan. Ada sesuatu yang dia inginkan, saudaraku. Untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Kristus yang bangkit itu. Ternyata dia tidak berhenti pada pertemuan pertama, pertemuan kedua. Dia tidak berhenti untuk menyatakan kehendaknya lewat secara kolektif. Bersama-sama dengan para murid yang lain. Tetapi Tuhan Yesus mengejar Petrus. Dia mengejar Petrus. Kemungkinan pertemuan pribadi bersama dengan Petrus itu, Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menyelesaikan dosanya. Kemungkinan. Dan mungkin Petrus juga tidak menggunakan kesempatan yang spesial yang Tuhan sudah berikan. Jadi Tuhan sudah bertemu dengan dia kolektif secara 2 kali, 1 kali secara pribadi. Tapi Tuhan tidak berhenti membiarkan Petrus mati di dalam dosanya. Tuhan mengejar Petrus. Dan kita melihat di sini bahwa Petrus yang mempunyai unfinished business tidak dibiarkan oleh Tuhan terus-menerus dalam perasaan bersalahnya. Dalam dosanya itu.
Kalau saudara dan saya coba bayangkan kita berada di posisi Petrus, kita itu sebenarnya sedang mengalami krisis iman. Benar enggak sih Tuhan tuh waktu itu panggil saya? Benar enggak sih Tuhan itu mau jadikan saya menjadi penjala manusia? Aku ini loh, sekarang ternyata begitu lemah. Aku ternyata sangat-sangat arogan. Aku tidak mau kalah dengan yang lain. Tetapi aku juga tidak mau menundukkan diriku. Bukankah Tuhan sudah memperingatkan aku untuk tidak menyangkal Dia? Tapi lihat, tak berdaya aku ini. Apa Tuhan masih mau pakai orang seperti aku? Dari luar orang masih melihat aku murid-muridnya. Aku masih beribadah di sinagog, aku masih beribadah di bait Allah, aku masih berkumpul dengan rasul-rasul yang terkenal. Aku masih beraktivitas seperti layaknya murid-murid yang lain. Tetapi dalam diriku aku tahu aku ini penyangkal. Aku hanya bermain sandiwara. Ibadah dan pelayananku itu penuh dengan kemunafikan. Aku tidak layak jadi pengikutnya, apalagi menjadi penjala manusia. Dia begitu ingin di dalam krisisnya ini mendengar Tuhan. Secara khusus address his problem. Maka dia mencebur. Yang lain masih tidak usah overthinking begitu ya, tidak usah overreaksi. Ini masih ada kapal, masih ada ikan. Kalau kita tinggalkan kapalnya hanyut, siapa yang bayar nanti? Enggak, saudaraku. Petrus langsung nyemplung. Murid-muridnya yang lain masih pelan-pelan meminggirkan kapal. Saudaraku. Ada satu desire yang besar yang saya percaya ini adalah buah dari kelahiran baru. Yang dimiliki hanya oleh orang-orang yang lahir baru. Desire to get closer with God. Keresahan ketika dia melakukan hal yang keliru di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak lahir baru tidak peduli. Mereka cuma peduli kalau ketangkep basah. Waktu berbuat dosa. Tetapi anak-anak Tuhan itu punya Roh Kudus di dalamnya. Nah, Petrus ini punya itu. Nah kemudian saudaraku, dan apa yang Tuhan lakukan? Apa respons Tuhan? Tuhan itu menyapa Petrus anehnya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Menambahi paralelisme dari beberapa kejadian sebelumnya, Petrus itu menjadi sadar. Tuhan ini sedang nyentil aku ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan. Iya aku salah ngomong. Aku dulu berpikir yang lain meninggalkan kau, aku tidak akan. Aku rela mati bersamamu. Aku cuman asbun, omdo. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Kristus handle that. Saya bingung cari bahasa Indonesianya, akhirnya saya tulis menangani di sana. Tuhan tidak tinggal diam. 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Tuhan Yesus menangani dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bisa saja berkata, Petrus, kurang ajar lu ya. Aku sudah kasih tahu kamu, hati-hati, jangan sampai jatuh. Toh lihat, kamu nyangkal aku 3 kali, tidak malu. Tidak malu kamu sama ayam yang berkokok. Tuhan Yesus bisa pula menurunkan guntur. Geledek, ceter, mati lu biar kapok penyangkal. Tetapi itu tidak dilakukan Tuhan Yesus. Dan Petrus tahu apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan pada seorang pendosa. Dia tahu banget. Tetapi di sanalah saudaraku terjadi pemulihan itu. Terjadi pemulihan. Tuhan Yesus tidak datang untuk menghakimi atau menghukum. Dia datang untuk mengampuni dan memulihkan. Karena Tuhan Yesus yang berkata 3 tahun lebih sebelumnya, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Adalah Tuhan Yesus yang sama yang berjumpa dengan Petrus di dalam keterpurukannya.
Tuhan Yesus belum menyerah kepada anaknya. Dan bahkan inilah momen yang Tuhan pakai untuk menjadikan Petrus penjala manusia. Seperti yang Tuhan kehendaki. Kenapa 3 kali? Karena Tuhan tidak menganggap enteng dosa. Dosa sekecil apapun bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Apalagi dosa sekecil apapun bisa menimbulkan dosa berikutnya yang jauh lebih besar. Yang tanpa sadar akhirnya kita masuk di dalam sebuah jalur yang tidak bisa kita putar balik lagi. Irreversible sins. Hati-hati. Ada dosa-dosa yang saudara lakukan besoknya bisa selesai. Tetapi ada dosa-dosa yang menimbulkan kecacatan. Baik itu di keluarga, nama baik, profesi, dan seterusnya. Tuhan tidak membedakan dosa besar, dosa kecil. Bagi Tuhan setiap dosa berpotensi untuk menjauhkan seseorang dari dirinya yang sangat mengasihi mereka. 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Tuhan Yesus menyelesaikannya. Sekalipun Petrus berusaha untuk melupakannya. Saya jadi ingat pada Yesaya pasal 1 ayat 18. Di sana Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan mengubahnya menjadi seputih salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, aku akan mengubahnya menjadi putih seperti bulu domba. Tapi kita seringkali miss apa arti kirmisi di sana. Kirmisi itu berasal dari kata kermes. Dan ada satu pohon yang namanya kermes oak. Oak jenis kermes, pohon oak yang besar itu, sebelah kanan. Nah di pohon oak ini biasanya itu ada, kita bisa mendapati parasit, serangga. Ada nama biologisnya, saya tidak menghafalkan. Tapi ini serangga ini berwarna merah. Maka merah itu disebut merah kermes. Mengapa? Karena pada zaman itu ribuan tahun yang lalu sebelum industri tekstil itu berkembang. Orang itu menangkap serangga itu khususnya yang betina. Mengeringkannya, menjadikannya bubuk dan itu menjadi tinta organik. Pewarna tekstil organik. Nah, kalau saudara dan saya mempunyai bulu domba itu saya pernah menghadiri waktu itu di Amerika ya, satu pameran kultur Alkitabiah. Maka dijelaskan bagaimana dari bulu domba yang digunting dari dombanya itu sampai menjadi kain. Saya melihat prosesnya itu. Ya, long story short, dia sudah jadi kain. Sebut saja begitu ya. Kemudian untuk kain ini bisa diwarna, dia harus dicelupkan di dalam sebuah baskom atau sebuah ember yang besar. Ya, yang ada air hangat atau air cukup panas dan bubuk dari serangga yang dikeringkan itu ditabur di sana, diaduk, dia menjadi merah sekali. Merahnya itu seperti merah marun, deep red, ya, merah marun. Nah kemudian dicelupkan 1 kali, dia dikeringkan, dia menjadi kemerahan. Dicelupkan lagi, menjadi lebih merah lagi. Dicelupkan lagi, celupkan lagi, keringkan lagi. Celupkan lagi, keringkan, celupkan. Sampai akhirnya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Berarti apa? Berkali-kali pencelupannya itu, sampai merahnya itu seperti merah pewarnanya itu sendiri. Berkali-kali, sekalipun dosamu itu berkali-kali engkau lakukan. Berkali-kali engkau berkata dalam dosa. Ayo kita berperkara. Kalau bahasa Surabaya, yuk taruhan. Ketok drijiku. Maaf ya, ini keluar bahasa Jawanya. Ayo, mari kita berperkara. Aku berkuasa mengubahmu. Aku berkuasa untuk membuatmu membenci dosamu. Tapi kalau kamu berikan itu kepadaku. Ayo kita berperkara. Datang kepadaku, mendekat kepadaku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, disinilah pemulihan itu terjadi. Dosa-dosa Petrus diampuni, panggilannya diteguhkan kembali.
Dan inilah pengharapan yang saudara dan saya miliki. Kita bukan memiliki Allah yang adalah angan-angan, Allah yang mati, Allah yang hanya kita butuhkan seperti ATM. Baru kita jumpai. Tetapi Allah yang tidak berhenti mengejar. Allah yang teguh kepada panggilannya kepada kita. Allah yang menegur, Allah yang memproses, Allah yang memulihkan, Allah yang memanggil saudara dan saya kembali ke jalannya. Setiap kali kita melenceng dari rencananya. Saudara tentu mengenal Nick Vujicic ya. Seorang yang lahir tanpa tungkai, berkebangsaan Australia. Satu kali Nick Vujicic ini pergi ke Mumbai di India, melayani di sana. Selesai KKR, selesai melakukan sesi dia, panitia itu mengajak dia pergi ke Red Light City District. Orang-orang kan pikir, pengkhotbah, pembicara hebat kayak begini diajak pergi ke tempat prostitusi, apa maksudnya? Saya mau ajak kamu ketemu dengan satu orang, masuklah dia ke rumah di satu area di Red Light City District ini. Berjumpa dengan seorang wanita yang juga sudah tua, berkata, engkau akan bercerita tentang Yesus? Ya. Yesus bisa menyembuhkan? Bisa. Yesus bisa membuat melek mata orang buta? Bisa. Membuat orang yang lumpuh berjalan? Bisa. Nah, saya punya kakak. Kakak saya ini dying. Sudah lama, dia itu 4 tahun terakhir dia tidak bisa berjalan. Usianya antara 85 sampai 90. Kalau Yesusmu bisa menyembuhkan dia, kami akan percaya kepada Yesusmu. Saudaraku, maka Nick Vujicic ini tahu bahwa dia bukan Allah. Kedaulatan menyembuhkan itu bukan pada dirinya, tetapi pada Allah. Maka dia mulai mendoakan, saudaraku, memberitakan Injil seisi rumah itu. Di sebelah ruang tamu itu ada tempat sesembahan, sesajen, patung-patung dewa-dewi di sana. Sampai akhirnya, saudaraku, 5 menit dia berdoa, tidak terjadi apa-apa. Tetapi ada gerakan dari Tuhan untuk berdoa sekali lagi. Doakanlah lagi. Nah, kemudian kali kedua dia berdoa, wanita yang lumpuh itu mulai memegang pegangan kursi. Mulai berdiri, saudara. Yang lain kaget, Nick Vujicic cepat-cepat mengakhiri doanya dan melihat wanita ini sudah berjalan, melompat-lompat, saudara. Umur 85, 90 tahun, lompat-lompat sampai Nick itu berkata dalam salah satu wawancara. Saya itu, aduh, Mbok ya jangan lompat-lompat, kalau cuklek lagi ya apa. Tapi akhirnya sembuh. Dan kemudian adiknya itu yang minta dia disembuhkan itu langsung pergi ke tempat sesembahan itu. Dan berkata bahwa terima kasih. No, bukan dewa-dewimu yang menyembuhkan. Yesus yang menyembuhkan dia. Kamu sudah berdoa kepada mereka 4 tahun lebih, tidak ada jawaban. Hari ini Yesus yang bertahta. Singkat cerita, mereka akhirnya keluar dan panitia itu berkata kepada Nick Vujicic, do you know who she is? Apakah engkau tahu siapa wanita ini? Dia adalah tokoh yang memulai sejak tahun 1960 semua bisnis prostitusi ini. Tuhan mengejar. Tuhan tidak tinggal diam. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh yang Allah tidak bisa temukan. Tidak ada kegelapan yang terlalu gelap yang Allah tidak bisa terangi. Tidak ada masalah yang terlalu berat yang Allah tidak bisa angkat. Masalahnya saudara menyembah Allah yang bangkit, sungguh-sungguh bangkit, atau cuman berslogan Allah itu bangkit. Saudaraku, Allah kita bukan hanya Allah yang mengejar, tapi dia juga Allah yang meneguhkan kasih kita kepadanya. Aneh sekali ketika saya merenungkan bagian ini. Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ada banyak macam kemungkinan pertanyaan yang Tuhan Yesus bisa berikan kepada Petrus, tapi dia memilih pertanyaan ini. Bukankah Tuhan Yesus bisa berkata, apakah engkau rela melakukan ini itu lebih daripada mereka seperti yang kau janjikan? Kalau aku kasih kesempatan lagi, apakah engkau menyangkal aku? No. Bagi Tuhan Yesus,
Hal seperti itu tidak penting. Tapi saudara bayangkan, di tengah keraguan, di tengah keselamatan yang mungkin sedang goyah di dalam diri seorang Petrus ini, dan kehidupan religiusnya yang semu, mengapa ya pertanyaan ini? Dan apa artinya? Mengapa bagi Yohanes kalimat ini penting sekali? Kalau saudara membaca Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes, kasih itu penting sekali, tema yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Gembala yang baik itu adalah gembala yang mengasihi domba-dombanya, memberikan nyawanya bagi mereka. Dan sampai di surat 1, 2, 3 dan Yohanes. Nah saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 19 itu ada satu clue, saudaraku. Yohanes berkata, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19, 1 Yohanes pasal 4, Rasul Yohanes menyebutkan lagi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah dari sini kita mengerti, saudaraku. Jadi maksud Tuhan Yesus waktu dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Itu bukan semata-mata pertanyaan yang sentimental. Kamu ini Aiwoma, gitu. Kamu sayang aku enggak? Enggak. Tetapi Tuhan itu ingin di dalam keraguan itu ada satu jangkar yang Tuhan sudah taruh di dalam jiwa sanubari Petrus. Yaitu apa? Kasih. Kasih kepada Allah yang adalah hasil dari Allah mengasihi dia. Sehingga waktu Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus ingin tanya, coba lihat di dalam dirimu. Kamu meragukan aku mengasihi engkau. Lihat, siapa yang bisa bikin kamu mengasihi aku? Siapa? Yang bisa bikin saudara dan saya mengasihi Allah lebih daripada yang lain? Siapa yang bisa membuat saudara dan saya rela meninggalkan kenikmatan dunia demi Allah? Tidak ada yang bisa. Semua itu hanya karena anugerah. Amin. Anugerah. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, lihat di dalammu, apakah ada kasih kepadaku? Kalau itu ada, itu berarti pekerjaan Tuhan dan Tuhan belum membuang kamu, Tuhan sedang bekerja di dalam diri kamu. Saudaraku, pemulihan iman itu terjadi ketika fokus hidup kita beralih dari performa. Apakah kita sudah berhasil? Apakah kita gagal mencapai? Apakah saya lebih daripada orang lain? Apakah saya lektor kepala, yang lain masih lektor? Apakah saya sudah GB atau yang lain? Itu performa. Apakah UK Petra sudah punya lebih banyak mahasiswa dibanding yang lain? Kita berada di ranking mana secara internasional, di Asia maupun di internasional semuanya. Itu performa. Kalau kita hanya mengejar metrik yang eksternal itu, saudara dan saya miss panggilan kekristenan. Miss kita. Fokus kita harusnya bukan performa, tetapi beralih kepada cinta pada Allah. Dan pada saat itu saudaraku, bukan hanya pengampunan yang Allah berikan, tetapi kasih Allah kepada Petrus dan kasih Petrus kepada Allah diteguhkan. Dan ini menjadi modal yang paling besar untuk membangun satu hidup yang memiliki nilai yang tidak mati, nilai yang tidak layu, nilai yang tidak cemar, yaitu kasih. Semakin seseorang diampuni, Tuhan Yesus katakan semakin dia akan berbuat kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya harus menceritakan sebuah hal yang menyeramkan. Saya mendapatkan cerita ini dari Peter Scazzero di Emotionally Healthy Leader bab 4. Dia memulai bab itu dengan cerita tentang Larry. Larry adalah pendeta sukses, memulai pelayanannya sampai 18 tahun, saudaraku. Gerejanya berkembang dari ratusan menjadi 4.000-an orang. Dia pekerja keras, kreatif,
Bikin konferensi ini dan itu, seri-seri khotbah yang sangat engaging dan related, relevan bagi jemaat. Pelayanannya di gereja sangat-sangat gemilang. Tapi satu kali, jemaatnya melihat dia masuk ke hotel bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya. Hebohlah gereja itu. Larry pikir dengan resign, semuanya akan tenang. Enggak, saudaraku. Waktu dia resign, majelis heran. Engkau sudah memulai pelayanan 18 tahun dengan begitu baik, dengan begitu pengabdian. Mengapa sekarang mau resign? Dan kemudian muncullah laporan-laporan, investigasi dilakukan. Keluarganya hancur. Di dalam sebuah rapat majelis itu, seorang ketua majelis di tengah keheningan berkata kalimat ini. Beberapa ibadah paling hebat dalam hidupku sebagai orang Kristen, itu justru terjadi di dalam 3 tahun masa ketika Larry ini selingkuh. 3 tahun selingkuh, baru ketahuan berikutnya. Dan waktu dia selingkuh 3 tahun itu, dia bikin satu seri khotbah mengenai harmonis, keluarga yang harmonis. Saudaraku, ini adalah fakta menyeramkan yang sebenarnya bukan asing dalam Alkitab. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dan 24 sampai 27, Tuhan Yesus itu berkata, saudaraku, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Tuhan, bukankah kami memberitakan Injil demi namamu, menyembuhkan, melakukan ini itu demi namamu. Enyahlah engkau sekalian pembuat pelanggar hukum Allah. Itu terjemahan dari TB2. Ini adalah fakta menyeramkan, saudara. Saudara dan saya bisa membangun gereja, organisasi, atau tim hanya dengan mengandalkan karunia, talenta, pengalaman kita, dan kita menjadi sukses di mata dunia. Bisa. Bisa. Ada banyak universitas non-Kristen yang lebih bagus dari kita. Bisa kita menjadi seperti mereka tanpa Tuhan. Jonathan Edwards juga mengatakan orang-orang bisa melakukan banyak hal bagi Allah tanpa hidup bersama dengan Allah. Serem gak? Dan kita sudah biasa menormalisasi. Gak apa-apa jadi dosen, ngajar etika, ngajar worldview Kristen, tapi hidupnya amburadul. Gak apa-apa, yang penting performa di kelas oke. Tidak apa-apa, jadi aktivis pelayanan mahasiswa, tampil, singer, WL, paduan suara, tidak apa-apa. Sekalipun mereka itu tidak bergaul loh dengan Tuhan. Baca Alkitab aja tidak kepingin, kalaupun baca cuma absen. Kita sudah menganggapnya normal. Tidak apa-apa, yang penting kan kita sudah ibadah. Saudaraku, bagi Tuhan itu bukan normal. Tuhan berkata suatu saat nanti, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, Alkitab mengajarkan kita untuk tidak bermain-main dengan pelayanan. Apalagi bermuka dua. Allah hanya mempercayakan pelayanan kepada mereka yang mengasihinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sungguh-sungguh, do you really love me? Karena aku gak butuh yang lain, aku gak butuh karunia, aku gak butuh talentamu, aku gak butuh waktumu, aku tidak mengemis-ngemis uangmu. Tetapi aku hanya mau pakai orang yang betul-betul mengasihi aku. Tapi saudaraku sebaliknya, Allah tidak pernah memandang hina jiwa yang hancur, hati yang remuk, redam, dan penuh penyesalan seperti Petrus. Kasih sekecil apapun yang ada dalam diri anak-anaknya, Tuhan akan teguhkan. Sebagai penutup saudaraku, beberapa kesimpulan kita ambil ya. Hanya Allah yang bangkit, yang sanggup memegang janjinya. Allah yang mati, tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya Allah yang bangkit, yang bisa memberi pengharapan yang sejati, yaitu dirinya. Christ is our living hope.
Dan Allah itu adalah Allah yang peduli kepada saudara dan saya. Allah yang memanggil Petrus, mari ikutlah aku, adalah Allah yang bangkit dari kematian dan tidak membuang Petrus ketika jatuh ke dalam dosa. Sebaliknya, dengan kasih ia mengejarnya, memanggilnya kembali, mengampuninya dan meneguhkannya. Inilah janji Injil itu, pengharapan yang kekal teguh yang Allah janjikan. Bagi kita yang hina dan yang lemah dan sering jatuh ke dalam dosa. Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan setia meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Satu pertanyaan yang Tuhan ingin saudara dan saya pikirkan mungkin sepanjang hari ini atau bahkan sepanjang minggu ini atau bulan ini atau tahun ini. Do you really love me? Di hadapan Tuhan. Mari kita datang menghadap Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, rahmat-Mu yang besar mengingatkan kami kembali akan kelahiran kembali yang Kau sudah berikan. Cinta yang Kau sudah tanamkan. Sekalipun sempat tertutupi oleh dosa-dosa dan kegiatan-kegiatan kami yang penuh dengan kemunafikan. Tapi hari ini Engkau Allah yang bangkit, Allah yang mengejar kami. Tolong kami untuk berkooperasi di dalam proses. Pimpin kami menginginkan-Mu lebih daripada yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Ini pasti kesempatan kedua yang Tuhan kasih buat aku. Aku janji pasti akan berubah. Terima kasih ya Tuhan. Loh, anak mama sudah bangun. Loh, kamu bukannya kelas jam 10.30 ya, ya? Ini sekarang udah jam 9 loh. Kamu nggak siap-siap, tak? Mama siapin makan dulu ya. Ma, tapi aku boleh ngomong dulu. Tumben kamu ngajak mama cerita. Biasanya kalau mama ajak ngobrol, kamu nggak mau loh. Kenapa? Ayo cerita sama mama. Gimana ya ngomongnya? Kalau mama jadi aku ya, terus dosen tuh minta kita buat bikin kelompok. Aku mending pilih sama si David atau sama yang Leandro Revalin itu. Mereka tuh lebih populer loh daripada si David. Pokoknya kalau mama ya, jangan sampai kamu tuh lupa sama teman-teman yang selalu ada buat kamu. David kan selalu ada buat kamu dari kecil. Dan juga kalau cari teman itu, cari teman yang bisa membuat kamu jadi lebih baik ya. Ingat kan ajaran mama? Kalau hidup dalam Kristus berarti Kita harus belajar mengasihi orang yang di sekitar kita, bukan cuma cari untuk sendiri aja kan. puji Tuhan, akhirnya ajaran mama dia masuk ke Biasanya kamu. juga kok, Ma. Masa sih? Pokoknya ya kalau cari teman, jangan cuma cari teman yang bikin kamu keren aja, oke? Iya sih, Ma bener. Kayaknya aku tahu dia pilih siapa. Nah gitu dong, pinter anak mama. Jelas dong, anaknya siapa dulu. Oh ya, jangan lupa besok pagi kamu, mama sama papa ikut ibadah Paskah loh ya. Jangan sampai kamu ketiduran atau pulang malam loh. Iya, Ma. Bentar ya, aku masuk dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, Ma. Sorry ya kalau aku biasanya ngomong kasar. Udah nggak apa-apa. Ayo kamu nggak siap-siap tak? Mama siapin makan dulu ya. Ya makan ya. Ayo, makan. Ayo makan. Masuk dulu. Iya, apa kamu di sini? Mau tanya, bulan November kemarin, kamu udah dapat kelompok belum?
Tapi kan aku dengar kamu sama si Lian sama si satu lagi apa? Revan itu kan bareng. Aku malah dipikir-pikir sih. Tapi kalau kita perempuan mau bareng nggak? Saya kamu pikir dulu apa kalau kamu sama mereka? Oh, apa aku bisa sama yang lain? Ya. Tapi aku tuh udah kebiasa kalau kerja sama kamu. Lagian nggak mungkin dong tinggalin kamu. Masa? Mereka di hati kecil dulu tuh kayak ngomong, akhirnya nggak sama si David itu lagi. Kalau iya gimana? Nah, nggak semua. Udah deh, kalau gitu kita bareng ya. Ya, Iya. Oh, besok tuh ada kebaktian pasca. Aku tahu, pasti kamu jarang ada kebaktian. ya terus. Nah, boleh kamu nganggur doang di rumah. Dia kamu ikut aku ke kebaktian. Ya, bagian pasca. Iya. Ya, tapi kan kebagian pasca itu kan biasanya panjang, kayak capek, bentuknya lama. Lagi kan ada aku. Kamu juga kalau ngejalannya dengan hati yang bersyukur itu tak mungkin kan selama. Aku juga baru sadar kalau bukan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Mungkin ini masih dirian yang egois kayak kemarin. Bener ya, kalau egois. Iya ya, memang egois kemarin. Dan maksudku pasca ini itu momen yang kita rayain mana aja gitu. Dia tuh udah bangkit buat kasih kita hidup yang baru. Kayaknya kita berdua perlu deh lebih rajin lagi buat kebaktian. Jadi bijak ya kalau misalnya jujur gak tuh orang tapi karena kamu yang ngajak tugas berapa nih? Kira-kira jam 8 ya. Terus kita bakal lanjut makan di keluarga aku. Aku traktir deh. Nah itu Rian kalau datang ke rumah bukan Rian jadi lah Jadi. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tolong kami untuk terus-menerus mematikan dosa kami, datang mendekat kepadamu, menghargai rahmat dan anugerah-Mu. Bukan hanya menjadi orang yang percaya di otak kami, tetapi juga menghidupi Kristus yang bangkit dalam keseharian. Inilah persembahan hidup kami sekali lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau memanggil kami kembali. Saya undang setiap jemaat itu bangkit berdiri dan terimalah pengutusan dari Tuhan. Pulanglah, kembalilah kepada aktivitasmu sebagai orang yang sudah dibangkitkan dari kematian. Yang mengikut Allah yang bangkit dan hidup bersama dengan Dia dari hari ke hari, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus beserta denganmu pada saat kau menyadari maupun tidak menyadari. Pada saat kau merasakan ataupun perasaan itu tidak cukup untuk melukiskan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya Allah menyertaimu. Amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur.